Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di Syakaza Channel. Di video kali ini aku akan menjelaskan kepada kalian tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Oke, langsung aja kita mulai ya. Jadi kita dimulai dengan yang secara vegetatif. Pengertiannya adalah perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tak kawin. Perkembangbiakan vegetatif meliputi perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Oke. Perkembangbiakan vegetatif alami. Tumbuhan yang termasuk melakukan perkembangbiakan vegetatif alami adalah yang berkembang biak dengan tunas, spora, umbi, rizoma atau rimpang, dan stolon atau grafis. Next. Yang pertama kita mulai dengan tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang dan bambu. Nah, ini contoh. Next, ini contoh pohon bambu ya. Oke, langsung aja. Yang kedua adalah spora. Spora adalah alat perkembangbiakan yang terdiri atas satu atau beberapa sel. Ukuran spora ini sangat halus, makanya mudah menyebar oleh angin, air, atau bisa juga terbawa oleh hewan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah jenis paku-pakuan, lumut, dan jamur. Ini contoh paku-pakuan, contoh lumut, contoh jamur. Lalu yang ketiga adalah umbi. Umbi adalah akar atau pangkal batang yang menjadi besar dan berisi. Perkembangbiakan dengan umbi ini terbagi dalam 3 jenis, yaitu umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi adalah kentang, singkong, wortel, ubi, talas, dan lain sebagainya. Ini contoh tanaman umbi, yaitu ubi. Terus yang keempat adalah rizoma atau rimpang. Rizoma atau rimpang ini mirip seperti umbi. Tapi rimpang ini adalah batang yang menjalar di bawah tanah. Bentuknya seperti akar dan berbuku-buku. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rimpang adalah jahe, kunyit, dan lengkuas. Ini contoh-contohnya. Ini ada gambar-gambarnya nih. Lalu yang kelima adalah stolon atau geragi. Stolon atau geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Batang tersebut bisa menghasilkan tumbuhan baru pada ujungnya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi adalah stroberi. Ini contoh stroberi ya. Kalian bisa mendapatkan gambar yang lebih banyak lagi di Google. Next. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu stek, cangkok, atau okulasi. Next. Pertama, stek. Stek adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan. Kemudian potongan tersebut ditancapkan atau ditanam di tanah. Nah, nantinya itu akan tumbuh menjadi tanaman baru. Stek ini bisa dilakukan dengan 3 cara, yakni stek batang, stek akar, dan stek daun. Contoh tumbuhan yang bisa diperbanyak dengan cara stek adalah mawar dan singkong. Nah, ini adalah proses stek. Dan ini contohnya. Ada singkong dan mawar. Oke, lanjut. Yang kedua adalah cangkok. Cangkok adalah cara memperbanyak tumbuhan yang dilakukan dengan melukai bagian batang. Setelah dilukai, misalnya dengan disayat, bagian batang tumbuhan tersebut dibungkus dengan tanah dan diulek dengan plastik atau sabut kelapa dan diikat dengan tali. Lalu setelah diproses sedemikian rupa, nantinya pada bagian tersebut akan tumbuh akar. Nah, setelah tumbuh akar, bagian tersebut bisa dipotong atau kemudian ditanam dan menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang bisa diperbanyak dengan cara dicangkok adalah jambu dan mangga. Ini prosesnya. Ini jambu dan ini mangga.
ketiga adalah okulasi. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, okulasi adalah cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata dari batang atas pada suatu irisan pada kulit pohon lain di bagian bawah sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman baru. Secara sederhana, okulasi adalah cara memperbanyak tumbuhan yang dilakukan dengan cara menempelkan bagian tanaman yang satu ke bagian tanaman lain yang sama jenisnya. Tumbuhan baru yang dihasilkan bisa memiliki kualitas yang lebih baik. Misalnya, tumbuhan dengan buah yang baik dipadukan dengan tumbuhan yang memiliki batang kuat. Contoh tumbuhan yang bisa diperbanyak dengan cara okulasi adalah durian. Ini prosesnya, dan ini contoh tumbuhannya, yaitu durian, si raja buah. Next. Sekarang secara generatif. Pembiakan secara generatif atau reproduksi generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan. Proses perkembangbiakan generatif ini membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Tumbuhan ataupun hewan dapat mengalami pembiakan secara generatif ini. Pembiakan secara generatif ditandai dengan adanya pembuahan. Pembuahan merupakan proses peleburan yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang pada akhirnya akan menghasilkan zigot dan menjadi organisme baru. Next. Buahan pada hewan melalui proses peleburan antara sel telur dan sel sperma. Sedangkan pembuahan pada tumbuhan adalah proses dari peleburan serbuk sari dan putik. Contoh cara perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif adalah konjugasi, isogami, anisogami, dan penyerbukan. Penyerbukan pada tumbuhan dapat dibantu oleh serangga. Sifat keturunan yang diperoleh dari pembiakan secara generatif dapat bervariasi dan juga gabungan dari kedua induknya. Perkembangbiakan generatif hanya dapat terjadi pada makhluk hidup tingkat tinggi, yaitu makhluk hidup seperti yang memiliki alat kelamin yang jelas sehingga bisa ditentukan mana jantan dan betinanya. Ada juga organisme yang mempunyai dua alat kelamin pada satu tubuh sehingga dapat melakukan perkawinan sendiri. Makhluk hidup yang mempunyai dua alat kelamin disebut dengan istilah hermaprodit. Next. Ini agak lama ini keluarnya ya. Perkembangbiakan secara generatif harus dibantu oleh beberapa cara. Yang pertama adalah dengan hewan, khususnya serangga. Lalu dengan angin, dan terakhir dengan dengan manusia. Bagian-bagian bunga adalah seperti ini. Di antaranya mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, dan kelopak. Next, proses penyerbukan. Nah, ini prosesnya ya. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian sel kelamin jantan atau spermatozoid masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur. Proses penyerbukannya adalah melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Peleburan sel kelamin atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur menghasilkan bakal buah. Next, bagian-bagian bunga. Seperti tadi digambar ya. Bunga adalah organ perkembangbiakan generatif tumbuhan biji tertutup. Bunga memiliki bagian dan fungsi masing-masing. Secara umum, bagian-bagian bunga adalah tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, mahkota, benang sari, putik, bakal buah, dan bakal biji. Nah, ini ada beberapa contoh bunga yang Allah ciptakan di bumi ini. Kalau kalian tahu nama-nama bunga ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Next. Jenis-jenis bunga. Jenis bunga dapat dibedakan berdasarkan kelengkapan dan berdasarkan kelengkapan alat kelaminnya.
Berikut ini penjelasannya. Bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Berdasarkan kelengkapannya, bunga dibedakan menjadi bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki seluruh struktur bunga seperti kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Contohnya adalah kembang sepatu, anggrek, tomat, dan lain-lain. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu bagian saja dari bunga. Contohnya adalah bunga kelapa, bunga kamboja, bunga Jepang Bali, dan lain-lain. Bunga sempurna dan bunga tidak sempurna berdasarkan kelengkapan alat kelaminnya. Bunga dibedakan menjadi bunga sempurna dan tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki alat kelamin jantan yaitu benang sari dan alat kelamin betina yaitu putik secara bersama-sama dalam satu organ. Bunga sempurna disebut juga sebagai bunga hermafrodit. Contohnya adalah bunga mawar, bunga kembang sepatu, bunga jamu, bunga kopi, dan lain-lain. Bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja. Contohnya adalah bunga salak, bunga jagung, dan lain-lain. Pada pohon salak, alat kelamin jantan dan alat kelamin betina ada pada pohon yang terpisah, sehingga ada istilah tanaman salak jantan dan tanaman salak betina. Bunga jagung termasuk bunga tidak sempurna karena dalam satu pohon terdapat bunga jantan dan bunga betina yang terpisah. Segitu dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.